Di dalam sejarah Nusantara, ada satu nama yang selalu muncul ketika orang berbicara tentang ramalan masa depan. Nama itu adalah seorang raja dari masa lampau. Seorang penguasa yang hidup ratusan tahun sebelum Indonesia modern lahir. Namanya adalah Jayabaya, raja besar dari kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12. Namun yang membuat namanya terus diingat hingga sekarang bukan hanya karena kekuasaannya, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih misterius. Sebuah kumpulan ramalan yang dipercaya menggambarkan masa depan Nusantara. Ramalan tersebut dikenal dengan nama Ramalan Jayabaya. Selama ratusan tahun, ramalan ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, naskah kuno, dan tradisi lisan masyarakat Jawa. Banyak orang percaya bahwa sebagian ramalan Jayabaya telah terjadi. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Namun yang paling menarik perhatian banyak orang adalah bagian ramalan yang menggambarkan masa depan dunia yang penuh kekacauan. Sebuah masa ketika manusia hidup dalam ketakutan. Sebuah masa ketika perang besar melanda berbagai penjuru bumi. Dan banyak orang percaya bahwa masa itu mungkin saja adalah masa yang kita hadapi sekarang. Dalam salah satu bagian ramalan, disebutkan bahwa akan datang sebuah zaman yang disebut sebagai zaman Edan. Zaman ini digambarkan sebagai masa ketika nilai-nilai moral manusia mulai runtuh. Orang-orang menjadi serakah. Kebenaran sulit ditemukan. Dan kekuasaan sering disalahgunakan. Dalam zaman ini, manusia tidak lagi hidup dengan kebijaksanaan. Sebaliknya, mereka lebih sering mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Jayabaya menggambarkan zaman ini sebagai masa yang sangat membingungkan bagi manusia. Orang yang jujur justru dianggap bodoh. Sedangkan orang yang licik seringkali mendapatkan keuntungan. Namun ramalan ini tidak hanya berbicara tentang moral manusia. Ia juga berbicara tentang perubahan besar yang akan terjadi di dunia. Dalam beberapa tafsir modern, bagian ini sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jayabaya menggambarkan masa ketika manusia dapat berkomunikasi jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Pada masa itu, orang bisa melihat dan berbicara dengan orang lain dari tempat yang sangat jauh. Jika kita melihat dunia sekarang, gambaran ini terasa sangat mirip dengan teknologi modern seperti internet dan telepon pintar. Namun dalam ramalan tersebut, kemajuan teknologi tidak selalu membawa kebaikan. Justru dalam beberapa bagian, disebutkan bahwa teknologi bisa menjadi alat yang memperbesar konflik antar manusia. Ketika kekuasaan dan teknologi digabungkan tanpa kebijaksanaan, hasilnya bisa sangat berbahaya. Jayabaya juga menggambarkan masa ketika dunia mengalami kekacauan besar. Perang terjadi di berbagai tempat. Negara-negara besar saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Konflik yang awalnya kecil perlahan berkembang menjadi perang besar. Dalam beberapa tafsir, banyak orang percaya bahwa bagian ini menggambarkan kemungkinan terjadinya perang besar di masa depan. Sebuah perang yang melibatkan banyak negara. Sebuah perang yang dampaknya dirasakan hampir di seluruh dunia. Namun menariknya, dalam beberapa bagian ramalan, Nusantara digambarkan sebagai wilayah yang memiliki peran penting di masa depan. Jayabaya menyebut bahwa tanah Jawa dan Nusantara akan melewati berbagai masa sulit sebelum akhirnya memasuki masa kejayaan. Sebelum masa kejayaan itu datang, akan ada masa-masa penuh kekacauan. Masa ketika masyarakat mengalami banyak kesulitan. Harga kebutuhan hidup meningkat. Bencana alam terjadi di berbagai tempat. Dan dunia terasa semakin tidak stabil. Namun menurut ramalan tersebut, masa sulit itu tidak berlangsung selamanya. Setelah masa kekacauan berlalu, akan muncul sebuah era baru. Sebuah era yang sering disebut sebagai zaman keemasan. Dalam era ini, masyarakat hidup lebih adil dan sejahtera. Pemimpin yang bijaksana muncul. Dan kehidupan manusia menjadi lebih harmonis. Bagi banyak orang, bagian ramalan inilah yang memberikan harapan. Bahwa setelah berbagai kesulitan yang terjadi di dunia, akan ada masa ketika keadaan menjadi lebih baik. Namun perjalanan menuju masa itu tidaklah mudah. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, ramalan Jayabaya sering dikaitkan dengan munculnya seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan besar. Sosok ini sering disebut sebagai Ratu Adil. Konsep Ratu Adil menjadi sangat terkenal dalam budaya Jawa. Banyak orang percaya bahwa pada masa kekacauan besar, akan muncul seorang pemimpin yang mampu mengembalikan keadilan dan keseimbangan. Namun hingga sekarang, sosok tersebut masih menjadi misteri.
Apakah Ratu Adil adalah seorang pemimpin politik? Apakah ia seorang tokoh spiritual? Atau mungkin hanya simbol harapan bagi masyarakat? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, gagasan tentang Ratu Adil terus hidup dalam berbagai cerita rakyat hingga sekarang. Menariknya, setiap kali dunia mengalami krisis besar, ramalan Jayabaya kembali menjadi perbincangan. Ketika terjadi konflik internasional, ketika ekonomi dunia mengalami krisis, ketika bencana besar terjadi, banyak orang kembali membuka kembali cerita-cerita lama tentang ramalan tersebut. Sebagian orang percaya bahwa ramalan itu benar. Sebagian lagi menganggapnya hanya sebagai legenda. Namun terlepas dari benar atau tidaknya ramalan tersebut, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah pengaruhnya terhadap budaya dan cara pandang masyarakat. Ramalan Jayabaya telah menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara. Ia mencerminkan bagaimana masyarakat masa lalu mencoba memahami masa depan. Melalui simbol, cerita, dan peringatan tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalani kehidupan. Dan mungkin, pesan terpenting dari ramalan tersebut bukanlah tentang masa depan yang pasti terjadi, melainkan tentang peringatan. Peringatan bahwa manusia harus berhati-hati dengan kekuasaan, teknologi, dan ambisi. Karena tanpa kebijaksanaan, semua itu bisa membawa dunia menuju kehancuran. Namun dengan kebijaksanaan, bahkan masa paling gelap sekalipun bisa menjadi awal dari masa yang lebih baik. Setelah melewati masa-masa yang penuh kekacauan, ramalan kuno itu menyebutkan bahwa dunia tidak akan selamanya berada dalam kegelapan. Dalam berbagai tafsir dari ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa setelah datangnya masa yang disebut sebagai zaman Edan, akan muncul sebuah masa baru yang jauh lebih baik. Masa ini sering digambarkan sebagai masa kebangkitan Nusantara. Sebuah masa ketika tanah yang dulu dipenuhi konflik, kesulitan ekonomi, dan ketidakadilan akhirnya berubah menjadi wilayah yang makmur dan dihormati dunia. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, sebelum masa kejayaan itu datang, Nusantara harus melewati berbagai ujian berat. Akan ada masa ketika masyarakat merasa hidup semakin sulit. Harga kebutuhan meningkat. Persaingan antar manusia semakin keras. Dan dunia terlihat seperti kehilangan arah. Namun Jayabaya juga menggambarkan bahwa masa sulit tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Justru masa itu adalah masa ujian yang akan menentukan masa depan bangsa. Dalam tafsir ramalan tersebut, setelah masa kekacauan mencapai puncaknya, akan muncul seorang pemimpin yang mampu mengubah keadaan. Pemimpin ini sering disebut sebagai Ratu Adil. Konsep Ratu Adil sudah sangat terkenal dalam budaya Jawa. Banyak orang percaya bahwa sosok ini akan muncul ketika rakyat sudah sangat menderita dan membutuhkan perubahan besar. Ratu Adil digambarkan sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Ia tidak memimpin demi kekuasaan pribadi. Sebaliknya, ia memimpin demi kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai cerita rakyat, sosok ini digambarkan mampu mempersatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah. Ia juga mampu mengembalikan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tafsir modern, munculnya pemimpin seperti ini sering dianggap sebagai simbol perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Sebuah masa ketika kepemimpinan yang jujur dan berpihak kepada rakyat mulai menggantikan kepemimpinan yang hanya mementingkan kekuasaan. Ketika masa itu tiba, Nusantara perlahan mulai bangkit. Ekonomi yang sebelumnya goyah mulai pulih. Sumber daya alam dikelola dengan lebih bijaksana. Pendidikan berkembang dengan pesat. Dan masyarakat mulai hidup dengan lebih sejahtera. Dalam beberapa penafsiran, Nusantara bahkan digambarkan akan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional membuat wilayah ini menjadi sangat strategis. Sejak zaman dahulu, wilayah Nusantara memang sudah menjadi pusat perdagangan antara berbagai bangsa. Pedagang dari berbagai wilayah dunia pernah datang ke kepulauan ini. Mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Dalam masa kejayaan yang diramalkan tersebut, Nusantara kembali memainkan peran penting dalam hubungan antar negara. Namun peran itu tidak hanya dalam bidang perdagangan. Nusantara juga menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana masyarakat yang beragam dapat hidup bersama dalam harmoni. Keberagaman budaya, bahasa, dan agama yang ada di Nusantara justru menjadi kekuatan besar. Masyarakat belajar untuk saling menghargai perbedaan. Dan dari sanalah muncul stabilitas yang membuat wilayah ini semakin kuat.
Jayabaya juga menggambarkan masa ketika ilmu pengetahuan berkembang pesat. Generasi muda Nusantara menjadi lebih terdidik. Mereka mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Teknologi berkembang. Industri berkembang. Dan negara-negara lain mulai memandang Nusantara sebagai mitra penting dalam berbagai bidang. Namun yang paling penting dari masa kejayaan ini bukan hanya kemakmuran ekonomi, melainkan keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan. Dalam tafsir ramalan tersebut, kejayaan Nusantara terjadi karena masyarakatnya kembali memegang nilai-nilai moral yang kuat. Kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang kuat dan stabil. Bagi banyak orang, bagian ramalan ini memberikan harapan bahwa meskipun dunia saat ini sering dipenuhi konflik dan ketidakpastian, masa depan tidak selalu harus suram. Ada kemungkinan bahwa setelah masa-masa sulit, akan datang masa yang lebih baik. Sebuah masa ketika manusia belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun dunia yang lebih adil dan damai. Tentu saja, ramalan tetaplah ramalan. Tidak ada yang bisa memastikan apakah semua itu benar-benar akan terjadi. Namun pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan. Bahwa masa depan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh keadaan dunia, melainkan oleh pilihan yang dibuat oleh masyarakatnya. Jika masyarakat mampu menjaga persatuan, jika para pemimpin mampu memimpin dengan bijaksana, dan jika generasi muda mampu membangun masa depan dengan ilmu dan kerja keras, maka masa kejayaan Nusantara bukanlah sekadar ramalan, melainkan sesuatu yang benar-benar bisa diwujudkan. Zaman Edan menurut ramalan Jayabaya dalam berbagai kisah kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi di tanah Jawa. Ada satu bagian dari ramalan yang selalu membuat banyak orang merasa merinding. Bagian itu dikenal dengan sebutan Zaman Edan. Istilah ini berasal dari ramalan yang sering dikaitkan dengan Raja Kediri yang terkenal bijaksana, yaitu Jayabaya. Menurut cerita yang berkembang dalam tradisi Jawa, Zaman Edan adalah masa ketika dunia mengalami perubahan besar. Perubahan yang begitu cepat hingga membuat manusia sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam gambaran yang sering diceritakan, Zaman Edan adalah masa ketika nilai-nilai moral manusia mulai runtuh. Orang yang jujur justru dianggap aneh. Sebaliknya, orang yang pandai memanipulasi keadaan seringkali mendapatkan keuntungan. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang mulai merasa bingung. Mereka tidak tahu lagi mana jalan yang benar. Segala sesuatu terasa terbalik. Dalam salah satu kutipan yang sering dikaitkan dengan ramalan ini, disebutkan bahwa pada masa tersebut manusia akan hidup dalam keadaan yang sangat membingungkan. Orang-orang yang tidak mengikuti arus seringkali dianggap bodoh. Namun mereka yang ikut dalam arus kekacauan justru dianggap pintar. Makna dari ramalan ini sering ditafsirkan sebagai peringatan tentang kondisi sosial yang kacau. Ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kebaikan bersama. Ketika kekuasaan digunakan untuk keuntungan segelintir orang. Dan ketika kejujuran mulai kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat. Namun Zaman Edan tidak hanya berbicara tentang moral manusia. Beberapa tafsir modern juga menghubungkannya dengan perubahan besar dalam teknologi dan cara hidup manusia. Jayabaya digambarkan meramalkan masa ketika manusia bisa berkomunikasi dari jarak yang sangat jauh. Pada masa itu, orang bisa berbicara tanpa harus bertemu langsung. Bahkan bisa melihat wajah orang lain dari tempat yang sangat jauh. Jika kita melihat dunia saat ini, gambaran tersebut terasa sangat mirip dengan teknologi modern seperti internet, video call, dan media sosial. Teknologi yang seharusnya membantu manusia justru kadang membawa masalah baru. Informasi yang tidak benar bisa menyebar dengan sangat cepat. Perselisihan bisa terjadi hanya karena kata-kata di layar. Dan manusia semakin sering terjebak dalam konflik yang tidak terlihat secara langsung. Dalam beberapa tafsir, kondisi ini dianggap sebagai salah satu tanda dari Zaman Edan. Sebuah masa ketika manusia memiliki kekuatan teknologi yang besar. Namun belum tentu memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya dengan benar. Selain itu, ramalan tentang Zaman Edan juga sering dikaitkan dengan konflik antar negara. Jayabaya digambarkan meramalkan masa ketika dunia dipenuhi dengan pertikaian. Negara-negara besar saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Persaingan itu kadang berubah menjadi perang. Dalam sejarah dunia modern, manusia memang telah menyaksikan berbagai konflik besar. Mulai dari Perang Dunia, hingga konflik regional yang melibatkan banyak negara.
Bagi sebagian orang, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai bagian dari gambaran zaman Edan yang pernah diramalkan berabad-abad lalu. Namun ada satu bagian penting dari ramalan ini yang sering dilupakan. Jayabaya tidak hanya menggambarkan masa kekacauan. Ia juga memberikan pesan tentang bagaimana manusia seharusnya menghadapi masa tersebut. Dalam salah satu nasihat yang sering dikaitkan dengan ramalan ini, disebutkan bahwa ketika zaman Edan datang, manusia harus tetap berpegang pada kebenaran. Meskipun keadaan di sekitar terasa kacau. Meskipun banyak orang memilih jalan yang salah. Tetaplah menjaga kejujuran dan kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, masa kekacauan tidak akan berlangsung selamanya. Zaman Edan hanyalah salah satu fase dalam perjalanan sejarah manusia. Setelah masa tersebut berlalu, akan datang masa baru yang lebih baik. Sebuah masa ketika keadilan kembali ditegakkan. Ketika masyarakat hidup dengan lebih harmonis. Dan ketika kepemimpinan yang bijaksana mulai menggantikan kepemimpinan yang penuh kepentingan. Dalam banyak cerita rakyat Jawa, masa baru tersebut sering dikaitkan dengan munculnya seorang pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil. Sosok ini dipercaya akan membawa perubahan besar bagi masyarakat. Namun hingga sekarang, banyak orang masih memperdebatkan apakah sosok tersebut benar-benar akan muncul. Atau apakah ia hanya simbol dari harapan manusia akan masa depan yang lebih baik. Terlepas dari berbagai tafsir yang ada, zaman Edan tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Nusantara. Ia mengingatkan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Dan setiap generasi harus memilih jalan yang akan mereka tempuh. Apakah mengikuti arus kekacauan? Atau tetap berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran? Karena pada akhirnya, masa depan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh ramalan, melainkan oleh keputusan yang diambil oleh manusia yang hidup di dalamnya.